Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang kiranya akan menolong kita untuk melewati hari demi hari, terkhususnya di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami di dalam istirahat malam kami. Tuhan menuntun kami di dalam melewati hari demi hari dengan bersukacita. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini dengan bersukacita, dengan tubuh yang sehat, kami boleh menghirup udara ini. Bahkan Tuhan mengizinkan kami untuk boleh memulai hari ini dengan baik. Sekarang ya Bapa, kami rindu untuk boleh mendengarkan sabda Tuhan sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkenan mendukung kami, menolong kami di dalam membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh mendengarkan pada saat ini, kiranya Tuhan berkati dan urapi senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman yang hidup. Haleluya, amin. Dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-6 dan juga Wahyu pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-3. Mazmur 92 ayatnya yang ke-6, demikian sabda Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Dan dalam pembacaan yang kedua, Wahyu 15 ayatnya yang ke-3, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Demikianlah kedua firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di bawah tema pekerjaan Allah yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak manusia yang mencari ilmu setinggi-tingginya untuk dapat menciptakan suatu karya yang baru. Bahkan tidak jarang para ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari nilai yang terbaik sehingga mereka bisa menciptakan karya terbaik versi mereka untuk mendapatkan pengakuan dunia. Segala usaha dan upaya dilakukan untuk dapat menampilkan yang terhebat, terbaik, bahkan yang berbeda dari lainnya. Akan tetapi, semuanya itu belum tentu sempurna. Masih ada celah untuk dapat dilakukan perbaikan dan revisi-revisi lainnya. Sehingga bisa kita lihat tidak ada pekerjaan yang lebih besar, lebih hebat karena mereka masih harus melakukan perbaikan-perbaikan. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sempurna, bahkan dikatakan pekerjaan yang hebat hanya milik Tuhan, hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, tidak oleh manusia manapun. Yesus bagaikan seorang pembuat jam yang hebat. Ia mendesain alam semesta dengan begitu unik. Ia menetapkan hukum-hukumnya dan membiarkan jam itu berjalan. Tetapi tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Ia tetap memastikan jam itu berjalan dengan baik, seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi Ia juga memastikan dunia ini serta seluruh ciptaannya, itu berarti Bapak, Ibu, dan saya, untuk dapat berjalan seturut dengan kehendaknya, tidak dengan kehendak kita masing-masing. Bahkan ketika kita sebagai manusia mulai berjalan tidak sesuai dengan arah dari Tuhan, mulai ke kanan, mulai ke kiri,
Tuhan merasa sedih. Bahkan banyak dari kita dan setiap dari kita memiliki dosa. Setiap harinya begitu banyak dosa yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, dan itu menandakan kita mulai berjalan ke kanan dan ke kiri. Tapi Tuhan tidak diam begitu saja. Ia justru memberikan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Bahkan dari setiap godaan dunia, ketika iblis menggodai kita, mencobai kita, Tuhan tidak diam. Dia tetap memberikan pertolongannya bagi kita, memberikan perlindungannya bagi kita, supaya kita jangan sampai terayu atau termakan oleh setiap tipu muslihat iblis. Oleh karena itulah, semua orang yang percaya kepada Tuhan berseru. Di dalam Mazmur mengatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Tidak hanya besar pekerjaan Tuhan, tetapi rancangannya sangat dalam. Itu berarti Tuhan telah memikirkan apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab Allah menjadikan semuanya sangat amat baik. Dan pekerjaannya sekali lagi tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Allah juga selalu memberikan dirinya untuk menjadi teladan bagi kita. Teladan di dalam melakukan pekerjaan baik, teladan di dalam melakukan keadilan, bahkan teladan di dalam melakukan kebenaran-kebenaran. Yang tentu akan menjadi susah untuk kita lakukan jika kita jauh daripada Tuhan. Untuk itulah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang Tuhan lakukan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita masuk di dalam masa-masa sengsara, di mana kita belajar untuk berpuasa, di mana kita belajar untuk mengekang kedagingan kita jangan sampai menguasai hidup kita. Dan itu sudah merupakan suatu cara yang baik untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal diri kita. Dan di dalam masa sengsara ini, tentu kita akan menjadi manusia yang jauh lebih rentan, menjadi manusia yang jauh lebih lemah, sehingga kita harus tetap memerlukan pertolongan Tuhan. Milikilah jiwa yang haus akan Tuhan, yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga Tuhan mau di dalam kelemahan kita tetap meneladani Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah melakukan setiap pekerjaan dan pelayanan dengan baik. Tuhan tidak melihat pekerjaan kita yang besar dan kecil, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita, ketekunan kita, dan tanggung jawab kita di dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan. Syukuri apa yang Tuhan titipkan, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Jangan fokus untuk mencari yang besar. Jangan fokus untuk melihat sesuatu yang membuat dunia membanggakan kita. Tetapi fokuslah untuk setia dan bertanggung jawab dari hal-hal kecil yang Tuhan titipkan pada kita. Biarlah hanya Tuhan yang tetap melakukan pekerjaan yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai manusia akan selalu datang kepada Dia. Dan marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lakukan hari ini dengan bersukacita, tetap tersenyum, tetap memerlukan kasih Tuhan, dan tetap menjadi orang-orang baik di dalam setiap persekutuan, setiap pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kita. Selamat melanjutkan aktivitas kita, selamat menjalani hari-hari kita dengan bersukacita, sebab Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami, baik hal yang besar maupun hal yang kecil.
dan ajarilah kami untuk bertanggung jawab, tekun, dan tetap taat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami ya Bapa. Ketika Engkau mempercayakan kami hal-hal kecil, dan kami bisa melakukannya dengan baik, maka kami percaya hal-hal yang besar pun akan dapat kami lakukan juga dengan tetap setia kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam keberdosaan kami, dan kiranya pengampunan daripada Engkau boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan setiap hari-hari kami, kiranya Engkau memimpin kami dengan sukacita-Mu, sehingga hari ini, esok dan selanjutnya kami boleh tetap melakukan pekerjaan kami dengan bersukacita, pelayanan kami dengan bersukacita, sehingga apapun yang Tuhan berikan bagi kami boleh mensyukurinya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.